Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Hilmi Arkan dari Perguruan Tinggi STIS TMI Bandung, Prodi S1 Akuntansi dari kelas D3. Di sini saya akan membahas mengenai Rasul untuk memenuhi evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Rasul, yaitu hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai Sang Pencipta, keinginan untuk beribadah, dan mengkehendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran dan bantuan Sunnah. Yang pertama, Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata Al-Insan dapat menunjukkan pada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Kata Al-Insan tidak hanya merujuk pada dimensi mental, tetapi juga di dimensi fisik. Yang kedua, fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan oleh karena fitrah dimiliki manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu, bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Yang ketiga, wujudul khaliq. Kewujudan penciptaan merupakan suatu yang tidak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastul birabbikum qalu bala sayyidina. Manusia menerima Allah sebagai Rabb. Selanjutnya, tentang ma'rifatul Rasul atau pengertian tentang Rasul. Ma'rifatul Rasul atau pengertian Ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasulu balagh ma unzila ilaika min rabbika
bika wa illam taf'al fama bala dari salah tahu wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumul kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang kedua, qudwatu fi tatbiqir risalah, menjadi qudwah bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Materi selanjutnya adalah mengenal hakikat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang hamba bermanusia biasa yang juga akan hidup dan pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lain melaksanakan keperluannya. Dari kata ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Materi selanjutnya adalah mengenal sifat-sifat Rasul. Mengenal sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, al-basyariyatul kalimah, atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Dia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Yang kedua, al-islam, terpelihara dari kesalahan dan dosa, karena memiliki sifat basyariah kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tapi kesalahan itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala, sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga, asidik, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Yang keempat, memiliki sifat al-fatonah, cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW
adalah sifat Fatona, cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, memiliki sifat al-amanah, terpercaya. Dan keenam, at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk balaghar risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah, penunaian amanah. Dan yang terakhir, memiliki sifat iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepada dirinya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tiga musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Sekian materi dari saya tentang Rasul. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.